Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pembelajaran kita hari ini. Kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan gurumu menyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika gurumu menyanyikan. Do, do, re, mi, do, re, sol, re. So, re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re. Sol, fa, mi. Sol, la, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la. La, fa, la, sol. La, si, do, re, mi, fa, mi, re. Sol, do. Nah, sekarang nanti kamu nyanyikan lagu ini menggunakan not angkanya, kirimkan ke WA ya. Pola irama dan ketukan. Sebelum kita menyanyi, kita harus memperhatikan pola irama dan ketukannya. Nah, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi nada dihitung berdasarkan ketukan. Birama 2 memiliki 2 atau 2/4 hitungan. Birama 3 memiliki 3 atau 3/4 hitungan, sedangkan birama 4 memiliki 4 atau 4/4 hitungan. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Pemanfaatan sumber daya alam. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Yang pertama, ada 5 ya, kegiatan pertanian. Yang pertama, pertanian padi. Itu sumber daya alam yang digunakan adalah matahari, air, tanah, dan udara. Matahari pemanfaatannya sebagai pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air untuk mengairi lahan pertanian, tanah untuk media tanam, udara sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan sebagai pupuk tanaman, kerbau sebagai bahan makanan dan tenaga untuk membantu petani saat membajak sawah. Yang kedua, pembuatan ikan asin. Itu sumber daya alam yang digunakan adalah kayu sebagai bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan, garam untuk mengawetkan ikan-ikan asin, panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Yang ketiga, pembuatan pakaian. Itu sumber daya alam yang digunakan adalah kapas, itu sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Yang kedua, logam, bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Plastik itu sebagai bahan baku pembuatan kancing. Yang keempat, transportasi. Sumber daya alam yang digunakan adalah logam, itu sebagai bahan pembuatan alat transportasi. Minyak bumi sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Yang kelima, pembuatan patung. Itu ada tanah, kayu, atau batu. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan patung. Yang kedua, ada besi atau baja sebagai bahan baku untuk membuat pahat. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Nah, ini ada tugas tambahan kita. Itu tuliskan sumber daya alam yang digunakan pada kegiatan. Yang pertama, membuat batu bata. Yang kedua, menggoreng ikan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.